Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel Sinta Pramadewi. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman lahiran secara normal yang didukung dengan Koni Method. Koni Method itu apa sih? Ya, nanti saya jelasin ya. Oke, yang pertama, mengapa saya memilih untuk melahirkan secara normal? Padahal di zaman sekarang ini kan dunia untuk proses melahirkan itu kan sudah semakin canggih, apalagi didukung dengan teknologi yang saat ini berkembang gitu kan. Tapi saya tetap ingin bisa melahirkan secara normal karena saya bertemu dengan orang-orang yang ya mereka adalah ada di kayak seorang bidan gitu, dan atau saya browsing saya mendapatkan pemahaman, dan mengikuti Koni Method ini juga saya mendapatkan pemahaman apa saja sih keuntungan kalau misalnya kita itu melahirkan normal, apa keuntungan bagi ibu dan juga bayinya. Karena memang banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan apabila si bayi ini bisa melahirkan secara normal. Walaupun yang penting itu adalah keselamatan ya, selamat ibunya dan juga selamat babynya. Jadi maupun jalannya itu harus sesar, ya mau gimana gitu. Tapi kan yang penting babynya selamat. Tapi kan ada baiknya kita berupaya gitu. Karena memang dengan melahirkan normal, maksudnya dengan wanita itu sudah, tubuh wanita itu sebenarnya sudah disetting mampu untuk mereka tuh menahan rasa sakit saat proses melahirkan hingga mampu untuk melahirkan baby gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu gimana ya, karena Tuhan itu sudah ngasih tubuh yang sudah sedemikian canggihnya, ia mampu untuk melakukan atau proses melahirkan itu terjadi gitu pada tubuh seorang wanita. Sehingga untuk proses melahirkan secara normal itu adalah proses melahirkan yang alami gitu, melalui vagina ya, yang melahirkan secara normal ini. Akhirnya saya memutuskan, bertekad pada saat hamil itu saya sudah bertekad dari awal meniatkan untuk melahirkan secara normal. Jadi pertama yang harus disiapkan itu adalah siapkan niatnya dan juga tekad. Selain itu, kita cari support system yang mendukung untuk proses melahirkan normal, mulai dari suami, kemudian keluarga, dan juga lingkungan kita di pertemanan itu. Jadi kalau saya waktu itu banyak-banyak bergaul juga dengan ibu-ibu yang akan melakukan proses melahirkan secara normal gitu. Jadi sehingga kita bisa dengerin cerita mereka, apalagi yang mereka sudah pengalaman ya, misalnya mau melahirkan anak kedua atau ketiga dengan cara normal gitu, yang sebelumnya juga anak pertamanya juga sudah normal, sehingga kita jadi lebih semangat. Hindari mendengar pengalaman orang-orang yang melahirkan secara normal yang menurut mereka gitu pengalamannya itu mungkin menyeramkan bagi mereka ya, bagi orang-orang yang ya mungkin memang demikian gitu. Kalau kalau kita kalau saya, kalau kebetulan itu kan ada pengalaman pertama, saya sempat mengalami ketakutan, takut, khawatir, aduh berani nggak nih normal, soalnya ceritanya ini nih ternyata melahirkan normal itu menyeramkan gitu kan. Tapi akhirnya saya juga didukung dengan Koni Method. Di sini ada sesi materi dan juga hipnoterapi. Saya ngerasain banget pada saat itu, saya benar-benar takut. Waktu itu usia kandungan 7 bulan kayaknya. Jadi aduh nanti lahiran orang gimana ya, katanya menurut ini kayak gini. Itu akhirnya ada yang nyaranin udah sesar aja anak pertama. Padahal saya benar-benar pengen supaya bisa lahiran normal. Akhirnya dengan ikut ini karena dia ada sesi hipnoterapinya, jadi saya sempat dihipno untuk membangkitkan kepercayaan diri saya agar mampu mendukung untuk bisa melahirkan normal ini. Dengan ikut hipnoterapi ini saya benar-benar bisa untuk lebih berani lagi gitu. Bahkan pada saat mau melahirkan waktu itu saya udah ngerasain kontraksi gitu.
Jadi waktu ngikutin sesi Koni Method ini, kita tuh dijelasin bahwa pertama seperti yang saya sampaikan tadi, tubuh wanita itu sudah disetting oleh Tuhan untuk mampu melahirkan secara normal dan juga untuk menahan rasa sakitnya waktu melahirkan. Tapi di Koni Method itu dia menjelaskan bahwa itu bukan rasa sakit, tapi itu adalah kontraksi. Jadi selalu ditekankan bahwa itu tuh kontraksi itu berbeda dengan sakit gitu. Jadi kayak dicengkram, habis itu nanti dia lepas. Memang itu sih yang saya rasakan. Tepat sebenarnya bukan gimana ya yang jelasinnya ya, sakit. Jadi kayak rasa kontraksi itu kayak dicengkram, kayak orang mens itu dia kuat terus habis itu dilepas terus tiba-tiba hilang, intinya lagi kontraksi. Nah itu pun saya ada latihan pernafasan, nafas pendek, nafas panjang. Jadi di sini itu dijelasin untuk latihan-latihan yang harus dilakukan selama mengikuti Koni Method ini, mulai dari latihan fisik, bagaimana untuk latihan gerak badan supaya lebih lentur, otot-otot jadi lebih lentur. Selain itu juga latihan pernafasan, karena latihan pernafasan ini penting banget katanya, bukan katanya lagi gitu, emang penting banget saat proses melahirkan normal, biar ngedennya kuat sehingga bisa lahirannya dengan lancar. Waktu itu saya berapa kali ngeden ya, kayak 3 atau 4 kali ngeden lumayan ya, tapi sangat membantu. Pernafasan ini sangat membantu saat kontraksi datang. Jadi saat kontraksi datang, saya bocorin aja sedikit ya. Jadi saat kontraksi datang, kan sebelum saya sudah latihan pernafasan. Jadi saat kontraksi datang itu saya sudah tahu, ini kontraksi datang. Jadi tarik nafas panjang sampai dia puncak kontraksi itu. Habis itu lepasin lagi, perlahan hembuskan nafas pelan-pelan. Jadi sehingga karena kita latihan pernafasan itu, jadi membuat rasa kontraksinya itu jadi tidak hanya yang dirasa itu hanya kayak kenceng gitu aja, nggak begitu sakit gitu loh. Jadi cuman kayak kenceng gitu aja. Itu sih yang saya rasakan pada saat itu. Nah kemudian support system sudah. Nah, dan juga harus tenang ya, tetap rileks, dan harus yakin kalau kita itu mampu melahirkan dengan normal. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa setiap wanita itu sudah disetting tubuhnya sedemikian rupa oleh Tuhan untuk mampu melahirkan secara normal dan secara alami. Ya walaupun ada faktor-faktor, misalnya kondisi bayi sungsang, atau mungkin ada kondisi gawat darurat pada saat proses melahirkan itu, ya mau nggak mau harus sesar, ya itulah yang terbaik. Jadi tetap yang terbaik itu adalah yang selamat ibunya dan juga bayinya, tetapi kita juga bisa tetap untuk berupaya. Demikian dulu deh pembahasan tentang melahirkan secara normal. Nanti saya akan bahas lagi di part selanjutnya terkait dengan bagaimana pengalaman saya melahirkan secara normal. Sampai jumpa lagi di rekaman video selanjutnya.